saya gadis dari SMA Negeri 8 Tangsel, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan percobaan sifat koligatif larutan terhadap pembuatan es lilin. Yuk simak video berikut ini. Jadi, alat dan bahannya itu ada baskom, gelas, sendok plastik, plastik es, garam, susu dengkau, es batu, corong, dan sarung tangan plastik. Langkah selanjutnya adalah hancurkan es batu sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian letakkan di wadah yang telah disediakan. Nah, sekarang buat dulu susunya. Caranya mudah banget loh. Hanya tuangkan susu ke dalam gelas. Kemudian tambahkan air hangat atau sesuai selera. Aduk sampai tercampur rata ya. Setelah itu tuangkan susunya ke dalam plastik es. Gunakan corong agar lebih mudah. Kemudian ikat sampai rapat ya. Kemudian masukkan garam ke dalam wadah yang telah terisi es batu ya. Setelah itu aduk es batu dengan garamnya ya, sampai garam benar-benar tercampur ke dalam es batunya. Langkah selanjutnya, letakkan es lilin ke dalam wadah yang sudah berisi es dengan garam. Usahakan es lilin berada di bawah es batunya. Setelah itu, goyangkan wadah selama kurang lebih 15 menit agar es lilin dapat beku dengan sempurna. Setelah kurang lebih 15 menit, es lilin akan memadat dan membeku. Es lilin pun siap disajikan. Nah, jadi apa sih pengertian sifat koligatif larutan itu? Dan apa pengaruhnya dengan pembuatan es lilin? Sifat koligatif larutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen penyusun larutan tersebut. Salah satunya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Es lilin dalam plastik yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari es lilin ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es lilin yakni lebih kecil, sama dengan -3 derajat Celcius. Kesimpulan, pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan, sehingga jarak antar partikel sedemikian dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku. Es lilin yang ditempatkan pada wadah yang terendam dalam es batu dan garam, dapur sambil diputar dan digoyangkan mengakibatkan es lilin membeku, dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari es lilin, maka hasilnya adalah es lilin padat dan siap untuk disantap. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam yang larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Larutan mendapat kalor dari adonan es lilin sehingga es lilin memadat. Pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es lilin semakin halus. Dapat dibuktikan dengan tekstur es lilin beku yang memiliki tekstur lembut.